Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan. Pertama tentu dengan tiada hentinya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat, kekuatan dan kesehatan untuk hadir pada acara rapat kerja Komisi 2 DPR RI sesuai surat undangan dari Wakil Ketua DPR RI Korpolkam nomor B9325 tanggal 11 November 2022 perihal undangan rapat kerja Komisi 2 DPR RI perihal pembahasan proses penyelesaian masalah segmen batas daerah, provinsi dan kabupaten kota Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa pokok-pokok materi yang kami akan sampaikan secara sistematis. Yang pertama adalah tentang landasan penegasan batas daerah. Kedua adalah perkembangan penegasan batas daerah dan desa. Kemudian permasalahan, strategi dan tantangan dalam rangka percepatan penegasan batas daerah, upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang, baik jangka pendek, jangka sedang maupun jangka menengah. Kami mulai dengan landasan penegasan batas daerah. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi patokan untuk menegaskan batas daerah. Yang pertama lah Pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Demikian pula dalam suatu undang-undang pembentukan daerah, Menteri Dalam Negeri diamanatkan untuk menegaskan batas secara pasti di lapangan. Yang kedua, secara operasional, terdapat Permendagri nomor 141 tahun 2017. Ini adalah penerjemahan dari undang-undang tersebut, yaitu tentang penegasan batas daerah 29 Desember 2017 nih, yang merupakan norma standar prosedur kriteria dalam penyelesaian penegasan batas. Secara spesifik memuat rincian teknis prosedur operasional penegasan batas daerah yang dilakukan dengan metode kartometrik serta ditunjang melalui survei lapangan. Yang ketiga, ada mekanisme penyelesaian batas daerah yang terkait dengan sejumlah peraturan perundangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin dan hak atas tanah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang D, ada PP nomor 21 tahun 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian juga ada Perpres nomor 23 2001 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 29 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat peta skala 1 berbanding 50.000. Ini 1 April 2021 ditetapkan. Tujuan dari manfaat penegasan batas daerah yang pertama, tidak hanya untuk memiliki arti penting fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga memiliki arti strategis yang membawa implikasi luas untuk mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari penegasan batas daerah sebagaimana pasal 2 Permendagri 141 2017 yaitu menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kemudian manfaat penegasan batas daerah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, cakupan kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan pada wilayah provinsi, kabupaten, kota. Kemudian terciptanya efektivitas layanan masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih atau justru ketiadaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena tidak jelasnya batas wilayah tersebut. Kemudian kejelasan luas wilayah. Dengan batas daerah yang tegas dan pasti, maka luas wilayah secara pasti dapat dihitung. Dan ini terkait dengan penghitungan keuangan daerah. Yang keempat adalah kejelasan pengaturan tata ruang, yaitu mendukung percepatan dan penguatan investasi
di daerah. Investor akan meyakini kalau seandainya ada tata ruang yang tepat, yang sudah pasti. Kemudian kejelasan administrasi kependudukan. Masyarakat, administrasi kependudukan masyarakat ditata dengan jelas sesuai dengan batas daerahnya. Sehingga identitas-identitas masyarakat, KTP dan lain-lain itu jelas dia masuk provinsi mana, kabupaten mana, desa mana, kecamatan mana, dan seterusnya. Yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan pemilihan umum atau pilkada, yaitu kejelasan daftar pemilih. Dapil dapat ditentukan dengan jelas dengan adanya kejelasan batas daerah, sehingga menghindari kerancuan data dapil antar daerah, sehingga dapat tersusun daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 yang betul-betul reliable atau dapat diandalkan. Kemudian kejelasan administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan dapat ditata dengan jelas sesuai dengan batas daerahnya, sehingga mengeliminir terjadinya konflik di bidang pertanahan. Manfaat lain adalah kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam SDA. Perizinan pengelolaan SDA dapat diberikan sesuai dengan wilayah administrasinya yang mengacu pada batas daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perizinan antar daerah. Pada kesempatan ini perlu juga kami tegaskan bahwa berdasarkan Permendagri nomor 141 tahun 2017, penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat. Kemudian kami izin menyampaikan mengenai prosesnya, proses menegaskan batas daerah. Ini diatur dalam pasal 34 Permendagri nomor 141 2017 tentang penegasan batas daerah. Ditetapkan 2 Desember 2017. Itu dilakukan dengan 4 kondisi atau 4 persyaratan. Yang pertama, untuk menegaskan batas daerah, adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika terdapat putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terutama dalam hal terjadinya sengketa, maka Permendagri batas daerah dapat diubah. Misalnya ada putusan Mahkamah Agung terhadap Permendagri. Yang ke B, adanya kesepakatan antar daerah, kabupaten, kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada menteri melalui gubernur. Jika tidak ada kesepakatan bersama, maka Permendagri tidak dapat lakukan perubahan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Banyak sekali kesepakatan ini tidak gampang. Memang di atas kertas seperti terlihat mudah, tapi di lapangan banyak sekali tarik-menarik kepentingan. Yang ketiga, kesepakatan antar daerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi kita mengharapkan antar provinsi yang segmennya ada sengketa, mereka membuat kesepakatan dan itu seringkali juga dimediasi. Kemudian yang ketiga adalah penataan daerah. Jika terdapat penataan daerah, pembentukan penataan daerah kabupaten, kota yang mengakibatkan perubahan cakupan daerah, maka batas daerah dapat diubah sesuai cakupan daerah hasil penataan daerah. Ini seperti 3 DOB yang baru. Itu garis besar mekanisme penegakan batas daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 141. Jadi intinya adalah adanya kesepakatan, kita berupaya untuk cara persuasif. Kemudian kadang-kadang ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat. Maka ada beberapa mekanisme untuk menempuh situasi tersebut. Yang pertama adalah mekanisme penyelesaian batas kabupaten kota dan provinsi oleh gubernur. Apabila batas wilayah kabupaten kota tidak bermasalah, maka gubernur dapat memfasilitasi penegasan batas antar kabupaten kota di wilayahnya. Hasil kesepakatan diusulkan ke Mendagri untuk ditetapkan melalui Permendagri. Namun apabila batas wilayah kabupaten kota bermasalah, artinya belum ada kesepakatan, gubernur melaksanakan fasilitasi pembahasan rapat pertama. Jika tidak sepakat maksimal 14 hari kerja digelar rapat kedua. Jika tidak sepakat maksimal 60 hari dilakukan rapat ketiga, maka gubernur memutuskan atau menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya.
Kemudian yang kedua, mekanisme penyelesaian perselisihan batas provinsi dan kabupaten kota oleh Mendagri. Ini dalam hal terjadi tidak sepakat dan kemudian gubernur sudah tidak mampu, maka diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Apabila batas wilayah provinsi dan kabupaten tidak bermasalah, maka Menteri Dalam Negeri akan memfasilitasi usulan yang disampaikan oleh gubernur dan dilanjutkan Permendagri. Jika terjadi perselisihan batas, maka Mendagri akan menyelesaikan batas daerah antar kabupaten kota yang telah diserahkan oleh gubernur melalui rapat pertama. Apabila rapat tersebut menghasilkan kesimpulan tidak sepakat, 30 hari kerja akan dilakukan rapat kedua. Namun apabila rapat kedua kembali tidak terjadi kesepakatan, maka Mendagri dan tim penegasan batas daerah. Mohon maaf, kami hadir di sini juga dari BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian juga dari BRIN, serta Toponimi Angkatan Darat. Ini bagian dari tim penegasan batas daerah pusat. Maka tim ini, Mendagri dan tim penegasan batas daerah pusat memutuskan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek sosial masyarakat, termasuk aspek kultur dan lain-lain, historis, yuridis, geografis, pemerintahan, atau aspek lain yang dianggap perlu. Kita tidak ingin setelah diputuskan kemudian terjadi konflik yang saling merusak. Gitu. Dalam hal ini apabila diputuskan oleh Mendagri, gubernur memberikan rekomendasi garisnya dan akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri bersama tim penegasan batas daerah untuk diproses menjadi Permendagri. Inilah kira-kira bisnis prosesnya. Kemudian kami setelah menyampaikan apa landasan hukum dan bisnis proses yang berlangsung sesuai aturan mekanisme yang ada, kami ingin mohon izin menyampaikan tentang perkembangan percepatan penegasan batas daerah dan desa. Berdasarkan data primer yang telah kami himpun, kami sampaikan perkembangan percepatan penyelesaian batas daerah tahun 2022. Secara akumulatif terdapat 979 segmen batas daerah yang terdiri dari 187 batas antar provinsi dan 792 segmen batas kabupaten kota, artinya yang bermasalah. Kemudian kedua, penyelesaian segmen batas provinsi dari 187 segmen, 183 segmen telah selesai. Dengan rincian 152 segmen telah diterbitkan peraturan Mendagri dan 13 segmen dalam proses penerbitan Permendagri. Ini untuk harmonisasi biasanya. Dan 4 segmen dalam proses fasilitasi atau pembahasan. Artinya belum sepakat. Kita berusaha untuk melakukan mediasi dan dengan tim percepatan penegasan batas daerah menggunakan metode-metode yang tadi kami sampaikan tadi. Sosiologis, historis, geografi, kartometrik, dan lain-lain. Jadi sudah cukup bagus yang dari 187 ini, 183-nya sudah selesai, hanya tinggal 31 yang penerbitan Permendagri dalam proses, 4 yang masih dalam proses mediasi. Kemudian penyelesaian segmen batas kabupaten kota ada 792, 765 telah selesai. Rinciannya 643 segmen telah diterbitkan Permendagri, 122 segmen dalam proses penerbitan Permendagri, dan 27 segmen dalam proses fasilitasi pembahasan. Ini artinya belum sepakat. Nah, ini kita harus banyak betul mempertimbangkan, jangan sampai nanti terutama terjadi, kalau gugatan tidak apa-apa, tapi kalau terjadi konflik fisik itu yang kita betul-betul jaga. Aspek sosial dan kultural setempat terutama. Kemudian pasca diterbitkannya PP nomor 43 2001 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin dan hak atas tanah, ini 2 Februari 2001, Kemendagri telah menyelesaikan 280 segmen dari 311 segmen tersisa dan 31 segmen masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan data-data ini dapat disimpulkan bahwa segmen batas provinsi kabupaten kota yang telah rampung, yang telah ditetapkan dengan Permendagri
sebanyak 795 segmen atau 81%. Yang dalam proses penerbitan Permendagri dan saat ini sedang harmonisasi, prinsipnya pihak-pihak yang terkait sudah setuju, tinggal proses peraturannya saja. Itulah 153 segmen atau 16%. Yang masih dalam proses fasilitasi pembahasan sebanyak 31 segmen batas atau 3%. Artinya Kemendagri telah melakukan percepatan penyelesaian batas daerah dengan hasil sudah selesai 97% dan masih terdapat 3% dalam proses fasilitasi. Ini terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat konfliknya tinggi, risiko konfliknya tinggi. Mohon maaf dengan segala hormat, ini kami melihat dibanding di masa-masa lalu ini yang biasanya hanya bisa menyelesaikan 50 per tahun. Ini menyelesaikan dalam waktu 1 tahun sebanyak 97% dari 795 ini mendapat saya sangat luar biasa. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, masih terdapat 6 provinsi yang progres penyelesaian batas daerahnya masih di bawah 90%, yaitu Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Ini 3 provinsi daerah baru yang di Papua. Sebanyak 25 provinsi telah mencapai 100% dan 5 provinsi di atas 90%. Untuk itu Kemendagri sedang dan akan terus melaksanakan asistensi dan fasilitasi terhadap provinsi-provinsi yang belum mencapai 100%. Ini juga memang kemampuan dari teman-teman gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat berpengaruh dalam sukses untuk melakukan mediasi. Kemendagri juga telah melaksanakan clustering asistensi dan fasilitasi mencakup penyelesaian 31 segmen batas daerah yang sisa. Yaitu klaster Sumatera Jawa, yaitu 8, ada 8 segmen. Kabupaten Nias dengan Kota Gunung Sitoli, ini di Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya. Kemudian Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi, ini di Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, itu Provinsi Jambi. Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogran Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Dan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kemudian klaster Sulawesi Kalimantan ada 10, yaitu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, Sulsel. Pangkajene Kepulauan, Pangkep dengan Kabupaten Bone, Sulsel. Enrekang dan Tanah Toraja, Sulsel. Kota Parepare, Kabupaten Pindrang, Sulsel. Kabupaten Sidrap dengan Wajo, Sulsel juga. Konawe dengan Konawe Utara, Sultra. Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, Sultra. Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara, Sultra. Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara. Ini Kutai Barat di Kalimantan Timur, Barito Utara di Kalimantan Tengah. Dan Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, dengan Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk klaster Papua dan Papua Barat ada 13 segmen, yaitu Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Duga, ini Papua Pegunungan yang sekarang. Tolikara dengan Mambramo Tengah, Papua Pegunungan. Jayawijaya dengan Duga, Papua Pegunungan. Mambramo Raya, Provinsi Papua, dengan Tolikara, Papua Pegunungan, 2 provinsi yang berbeda. Kemudian Kabupaten Merauke dengan Mapi, Papua Selatan. Merauke dengan Bovendigul, Papua Selatan. Mimika dengan Dogiai, Papua Tengah. Mimika dengan Kabupaten Deyai, Papua Tengah. Yaukimo dengan Bukan Bintang, Papua Pegunungan. Kabupaten Tolikara dengan Lanijaya, Papua Pegunungan. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian Kabupaten Tambrau dan Manokwari, Papua Barat. Tambrau dan Sorong, Kabupaten Provinsi Papua Barat.
Kami juga berupaya menyelesaikan penegasan batas-batas desa, karena desa ini juga sering menjadi potensi konflik seperti di Pulau Haruku itu batas desa. Itu menimbulkan konflik antar desa yang juga ada korbannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 2016 tentang pedoman penetapan penegasan batas desa, ini peraturan tanggal 30 Juni 2016 mengamanatkan agar bupati wali kota dapat menetapkan batas desa hasil penetapan dan pengesahan melalui peraturan bupati wali kota. Jadi amanatnya di sini adalah bupati wali kota yang menjadi lead. Berdasarkan data yang telah kami himpun, dari 74.961 desa yang ada, baru terdapat 2.011 atau 2,8% di 57 kabupaten pada 21 provinsi yang telah mensahkan batas desa, serta menyampaikan peraturan bupati wali kota kepada Kemendagri. Berkaitan dengan ini, Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan serta penegasan batas desa di semua wilayah. Selanjutnya mohon izin pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, ada sejumlah problem, strategi dan tantangan dalam rangka percepatan penegasan batas desa. Beberapa problema yaitu Kemendagri telah melakukan serangkaian pemetaan masalah yang secara faktual di lapangan guna memproyeksikan instrumen solusi yang tepat. Ada 5 problem utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan potensi ekonomi, di mana mayoritas perebutan potensi sumber daya alam di perbatasan dan adanya overlapping perizinan antar daerah yang menjadi dasar klaim masing-masing Pemda yang berbatasan. Yang kedua berkaitan dengan politik dan hukum, yaitu dimulai dari inkonsistensi cakupan batas daerah pada undang-undang pembentukan DOB yang berakibat pada hambatan hukum baik antar batang tubuh dengan peta undang-undang pembentukan daerah otonom atau antar undang-undang pembentukan daerah otonom. Jadi lampirannya yang tidak tepat di dalam undang-undang sehingga terjadi saling klaim Pemda yang berbatasan. Berikutnya berkaitan dengan fungsi pelayanan, yaitu duplikasi atau ketiadaan duplikasi atau malah tidak ada layanan pemerintahan di perbatasan daerah dan rentang kendali pemerintahan di wilayah perbatasan. Ini kadang terkait dengan aspirasi masyarakat yang merasa tidak pernah dilayani oleh Pemdanya sehingga ingin yang jauh, sehingga ingin masuk ke dalam Pemda yang berbatasan atau lebih dekat pelayanannya. Yang berikutnya lagi adalah permasalahan koordinasi survei dan pemetaan, yakni minimnya kapasitas SDM aparatur daerah di bidang survei dan pemetaan. Kita memberikan undang-undang, aturan memberikan kewenangan kepada provinsi, tapi SDM aparaturnya yang menguasai survei dan pemetaan kurang mampu, atau diserahkan batas desanya kepada kabupaten dan kota. SDM-nya yang secara kuantitas maupun kualitas kurang, sehingga ini membuat akhirnya menjadi menggantung. Juga berkaitan dengan sosiokultural, yaitu adanya anggapan tanah adat wilayah yang hilang dengan batas daerah sehingga masyarakat adat akan terpisah, adanya masalah sosial yang dibawa ke ranah batas daerah seperti kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, masalah-masalah kesukuan, keagamaan, ras dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi salah satu hambatan dalam penegasan, karena sekali lagi kita menghindari mencari solusi yang win-win, jangan sampai kemudian terjadi pecah menjadi konflik sosial. Hasil dari proses penegasan batas daerah dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang memuat poin-poin terjadinya kesepakatan atau tidak sepakat. Dan selain memuat titik koordinat, berita acara kesepakatan juga mengandung klausul bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, tidak boleh terganggu sampai dengan diterbitkan Permendagri tentang batas daerah. Kemudian strategi Kemendagri untuk mengatasi problem-problem tersebut, diantaranya adalah membentuk tim percepatan batas daerah yang beranggotakan, ini PBD ya, yang beranggotakan tim percepatan batas daerah pusat. Jadi ada PBD daerah, ada PBD pusat. Yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial atau BIG
Direktorat Topografi TNI AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan lintas komponen dalam Kemendagri. Dan terbagi dalam 12 tim berbasis provinsi prioritas diketuai masing-masing eselon 2 Kemendagri yang sudah buat keputusan Mendagri tersebut di tahun 2021 tanggal 29 April 2021 untuk percepatan, dan kita tahu sudah ada hasilnya. Kemudian juga solusi lain melakukan pemanfaatan teknologi pemetaan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi serta pemanfaatan software pemetaan untuk mempermudah pelacakan batas daerah secara kartometrik. Ini terutama daerah-daerah yang sulit seperti di Papua. Kalau melakukan langsung secara fisik, sementara ada gangguan keamanan di sana memang agak sulit. Oleh karena itu digunakan citra satelit resolusi tinggi. Kemudian solusi lain menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri 29 April 2021 tentang tim percepatan penyelesaian penegasan batas daerah, terutama penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah daerah untuk menyelesaikan batas antar kabupaten kota dan memberikan rekomendasi penyelesaian batas daerah. Tapi ini sekali lagi sangat tergantung juga dari kepiawaian para rekan-rekan gubernur yang belum tentu sama satu dan yang lainnya. Kemudian mendorong pemerintah daerah yang berbatasan untuk melakukan pendataan kondisi existing lapangan, penyebaran aset, pemukiman, pelayanan pemerintahan sebagai bahan penyelesaian perbatasan data daerah. Nah, ada beberapa tantangan selain problema yang cukup kompleks. Yang pertama adalah peta lampiran undang-undang pembentukan daerah tidak memenuhi syarat kartografi. Jadi tidak terdapat koordinat peta, skala peta terlalu kecil, hanya berupa sketsa, tidak dilengkapi dengan legenda peta yang lengkap, yang mengakibatkan cakupan wilayah yang terdapat dalam undang-undang pembentukan sering terjadi overlapping dengan daerah sekitarnya. Yang kedua, saling klaim antar kedua daerah yang berbatasan terhadap potensi pada daerah sekitar wilayah perbatasan. Tadi sudah kami sampaikan. Kemudian permasalahan potensi konflik sosial, karena terutama wilayah adat bahwa batas daerah akan menghapuskan batas adat. Ini juga tidak gampang. Kemudian permasalahan politik, adanya klaim wilayah administrasi berbasis dapil, konstituen parpol. Selanjutnya permasalahan penguasaan ilmu teknologi pemetaan pada beberapa daerah masih minim sumber daya manusia yang tadi kami sampaikan. SDM diberi kewenangan tapi SDM-nya, kuantitas dan kualitasnya yang kurang di daerah-daerah tersebut. Ada kesepakatan biasanya, tapi seringkali juga setelah ada kesepakatan, ada pejabat baru, ini dianulir. Pejabat barunya menolak dan kemudian mengklaim untuk daerah itulah wilayahnya, dan kemudian sehingga harus dilakukan negosiasi ulang. Ini permasalahan lagi. Untuk itu ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pada jangka pendek. Melaksanakan asistensi survei lapangan dengan penggunaan citra satelit sebagai data dasar dalam penarikan garis batas, serta perbaikan pemasangan pilar batas. Ini pemasangan pilar batas, banyak yang nggak masang pilar atau pilarnya udah hilang. Ini jangka pendek. Kemudian yang kedua, jangka menengah, memperkuat atau reaktualisasi fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Meskipun sekali lagi nggak gampang. Khususnya untuk memediasi penyelesaian batas daerah dan memberikan rekomendasi garisnya kepada pemerintah pusat. Yang kedua adalah sosialisasi dan edukasi terhadap keuntungan, impact, konsekuensi dari selesainya batas daerah. Jadi memberikan edukasi bahwa kalau ada selesai batas daerah itu maka akan ada kejelasan layanan pemerintahan, kejelasan status kependudukan, kejelasan untuk investor dan lain-lain. Selanjutnya aktualisasi peran bupati wali kota untuk penegasan batas desa yang disupervisi oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Ini juga sangat tergantung juga dari kepiawaian para bupati wali kota, netralitas, objektivitas mereka yang juga tidak gampang dan cukup kompleks. Kemudian jangka panjang, upaya jangka panjang, peningkatan SDM untuk kemampuan pemetaan geografi, kartografi, pengindaran jauh ini
dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dan penempatan orang-orang yang tepat di jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pemetaan batas wilayah ini. Kemudian politik afirmasi anggaran melalui APBD untuk penegasan batas daerah, karena seringkali batas daerah ini bukan merupakan isu prioritas di daerah. Isu prioritasnya utamalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, COVID dan lain-lain, sehingga anggarannya kecil. Karena kecil akhirnya programnya tidak fokus, akhirnya berlanjut di carry over ke pejabat-pejabat berikutnya. Nah, kita membuat surat edaran untuk isu ini menjadi salah satu isu penting yang dinaikkan di dalam program kerja dan anggaran di daerah-daerah. Kami kira ini yang kami sampaikan pada rapat kerja ini. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kalau ada hal-hal lain yang perlu kita dalami, kami siap untuk menjawab semampu kami. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 2. Kita tentunya ingin menyelesaikan batas daerah yang masih bermasalah ini agar dapat betul-betul ada kepastian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak-bapak. Pertama Pak Gaus, Pak Agung, Pak Amin, Pak Rifki, Pak Endro, Pak Difriadi, Pak Ongku, Pak Rahmat, Pak Rizwan. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita bersama. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri, menurut hemat saya bahan ini sangat luar biasa. Progress report yang Bapak sampaikan, dan saya bisa menilai rapornya sangat luar biasa juga. Dari yang Bapak sampaikan, tentu kami akan melakukan cross check terhadap paparan yang Bapak ungkapkan itu. Namun supaya bekal yang Bapak sampaikan itu bermakna dan berarti bagi kami mohon juga sekretariat untuk dikopi dan diserahkan ke kami, terutama saya dan mudah-mudahan juga untuk kawan. Ini yang Bapak sampaikan ini luar biasa, Pak. Jelas bahan-bahan yang Bapak sampaikan berkaitan terhadap perbatasan kabupaten, kota, dan provinsi, begitu juga hasil capaian dan lain sebagainya itu. Tentu saya memberikan apresiasi dan saya sudah 3 tahun lebih di sini. Baru kali ini kita bicara tentang perbatasan wilayah. Saya sebetulnya sudah menunggu-nunggu agenda yang khusus bicara tentang ini. Pertama adalah kasus di Sumatera Barat, Pak. Pertama, perbatasan antara tanah datar dengan Kabupaten Solo. Para tokoh datang ke rumah saya, dan ini sudah lama, Pak. Tapi saya lihat di rapor yang Bapak sampaikan tadi, Sumatera Barat tidak masalah 100%. Di mana letak, apakah memang sudah terjadi proses penyelesaiannya antara tanah datar dengan Kabupaten Solo itu atau bagaimana? Jadi para profesor, para petinggi datang ke rumah saya menyampaikan ada sesuatu yang dinamikanya, saya tidak usah Bapak kan tahu kalau sudah namanya perbatasan antara Pemda bersama
Pemda Tanah Datar dengan Kabupaten Solo itu. Sehingga turun tanganlah para tokoh untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan dengan tokoh yang datang itu bukan arogansi daripada Pemda yang bersangkutan, meminta kepada saya agar ini disampaikan kepada Pak Menteri dan mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Ini sudah merupakan sesuatu yang lama, kerinduan yang beliau nantikan. Sama halnya dengan 10 nagari yang sudah Bapak berikan kode nagari dan titip salam kepada Pak Menteri, berdiri dulu rumah saya menyampaikannya, Pak. Luar biasa. Penantiannya itu ada yang 15 tahun, 20 tahun, baru kemarin di penghujung September sudah selesai. Yang kedua adalah Padang Panjang dengan Tanah Datar, Pak. Ini Tanah Datar juga. Kasus di Padang Panjang juga ketua DPRD-nya menemui saya, Pak. Kasusnya memang ini unik. Dan sudah beberapa kali keinginan dari Pemda Kota Padang Panjang untuk bisa menyelesaikan. Tapi pihak Pemda Tanah Datarnya yang kurang respon terhadap fasilitasi yang Bapak lakukan. Maksud saya adalah di Kementerian Dalam Negeri. Ini yang disampaikan kepada saya dan pihak Tanah Datar memang tidak pernah menyampaikan dan memberikan cross check terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Masalahnya adalah daerah wilayah itu adalah milik Tanah Datar. Tetapi masyarakatnya tidak ingin daerah itu bagian dari Tanah Datar. Karena apa? Fasilitas dan lain sebagainya, urusan apapun dan lain sebagainya itu lebih dekat kepada Padang Panjang ketimbang Tanah Datar. Ini persoalan. Dan Kemendagri sudah melakukan upaya-upaya itu, tetapi pihak Tanah Datar tidak mau datang. Tentu ini juga merupakan masalah dan kita akan menghadapi juga kepemiluan di tanggal 14 Februari. Tentu hal ini juga merupakan bagian penting. Menurut hemat saya perlu juga solusi untuk penyelesaian tersebut. Karena Padang Panjang itu kotanya kecil, Pak. Sedangkan Tanah Datar wilayahnya luas, kemudian infrastrukturnya sulit, susah. Jadi kalau masyarakat pergi ke Tanah Datar berurusan, ke Batu Sangkar itu, ini sesuatu yang dilema bagi masyarakat yang perbatasan itu. Malah bagi orang Padang Panjang, Pemdanya tidak ada masalah. Tetapi yang masyarakatnya tidak mau bagian dari Tanah Datar. Ini kalau bisa juga hal ini diselesaikan, tentu kehadiran saya di sini tentu sangat bermakna dan berarti. Dan kebijakan Pak Menteri dalam menyikapi ini menurut hemat saya perlu sikap yang jelas dan tegas sehingga tidak ada dinamika di akar rumput sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus.